42 GTS Olinima. Selamat siang, selamat sore, selamat apa saja saudaraku, sahabat-sahabat, rekan-rekan mahasiswa. Setiap akhir semester genap di pertengahannya ya, atau mungkin satu semester atau setengah semester, kita sering disibukkan. Ada mahasiswa yang dengan dosen itu akrab seperti bapak, anak, atau kakak beradik. Tapi ada pula yang takut ya. Walaupun di awal sudah disuruh memilih dosen pembimbing laporan akhir baik skripsi maupun tugas akhir itu sudah milih sendiri ya. Tapi kadang pula tidak mencukupi jumlah dosen dengan jumlah judul mahasiswa, atau mungkin yang ngambil manajemen, yang mengambil perencanaan, yang mengambil desain dan sebagainya, itu kan akhirnya terkelompok-kelompok ya. Kalau disiplin itu ada struktur dan sebagainya. Jadi ketersediaan jumlah dosen dengan jumlah judul itu kadang-kadang sampai overload. Oleh karena itu ya, khususnya untuk D3, untuk tugas akhir itu kadang yang distruktur itu bisa ke manajemen, karena rata-rata memang dosen kita sudah pernah ke industri dan mengetahui tentang sipil itu ya. Jadi itulah kenapa sih kadang-kadang si dosen yang tidak dipilih itu ketiban menjadi takut ya, menjadi nervous, takut dengan dosen. Akhirnya ada yang sampai kelewat semester, ada yang sampai tahun keempat. Coba bayangkan, yang pernah saya temukan itu seperti itu. Jadi karena ya, apalagi misalnya online itu kan kadang-kadang dikirim lewat HP, kemudian sang dosennya karena banyaknya grup, banyaknya GWA, kemudian juga banyaknya informasi, akhirnya ketumpuk-ketumpuk. Nah, bisa saja sampai seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Ya, maaf ya, maaf ya teman-teman dosen. Ada yang sebulan kadang-kadang kelewatan. Nah, di sini ada timbul keluhan, akhirnya mengira bahwa aku dipersulit. Itu. Kalau sudah aku dipersulit, akhirnya dia menunda 1 tahun. Pada semester genap itu dia harus menunda, akhirnya harus bayar lagi, bayar UKS lagi. Jadi itu apakah ada, Pak Joko? Ada yang seperti itu ya. Jadi bisa tahun keempat, kalau D3 itu sampai 5 tahun, kalau D4 itu sampai 7 tahun ya. Nah, tapi kan bukan itu. Yang sangat bahaya lagi adalah sudah ketambahan pesaing. Mundur tahun berarti menambah persaingan, menambah berat, menambah beban. Belum lagi kalau tidak kenal dengan teman seangkatan. Aku angkatan 17, angkatan 19, kemudian ketemu angkatan berikutnya hanya 1 orang, hanya 2 orang. Itu yang susah ya. Jadi saya kayaknya di luar ada tamu ini. Assalamualaikum Pak. Oh tadi, waalaikumsalam, Budi, silakan ya. Saya tadi baca Pak, bimbingannya Pak Joko mau asistensi. Ya silakan. Nah, kita lu kok langsung tebel gini gimana? Ya selesai semua Pak. Ya? Kebetulan selesai semua nih Pak. Kok enak? Moro-moro langsung selesai semua. Ya ada referensinya Pak. Kamu kalau makan itu 1 sendok apa langsung 1 piring? 1 sendok dulu Pak. Nah, kalau ini 1 piring langsung gimana? Apa nggak saya keluarkan nanti? Mual Pak. Sing kenal aja maknya. Ya coba saya melihat, mungkin itu hanya strukturnya saya. Dari saya lebih suka untuk melihat apa ya? Judulnya dulu. Judul apa? Judulnya ini bab 1 definisi tabel, rumus masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat. Ya. Kok Kak Bonafit ini judul tulis tangan? Ngisi dia tinggal unggul tulis tangan. Coba gini dulu. Kurang rapi Pak. Ya nek zaman balak ya cocok. Udah berapa kali asistensi? Udah banyak ya? Alhamdulillah Pak. 10 kali, tapi kalau semakin banyak asistensi bukan berarti semakin apik kualitasnya ya. Belum tentu Pak. Ya. Belum tentu. Makanya itu bisa jadi
enenge bolak-balik iki mergo gak iso-iso. Enenge bolak-balik mergo gak iso-iso, gak ngerti-ngerti ya. Tapi sudah bagus ini loh. Perbaikan bab 1, lanjutkan. Terus perbaikan bab 2, lanjutkan perhitungan. Apa ini? Definisi. Lanjutkan pada kuesioner. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 pada proyek lot apa ini? Lot 3. Lot telu jembatan kretek. Kretek nggih. Lo jembatan kan wis tertek ta? Bahasa Jawa jembatan lah tertek. Penamaannya gitu Pak. Jadi jembatan kretek dua Bantul. ya sebelumnya itu ada jembatan kretek sebelumnya itu. Lah iya. Terus ini yang kedua gitu mungkin penamaannya. Pak Kerto numpak kereta medun kretek kertos. Kretek. Oke, ada batasan masalah dan rumusan. Kalau rumusan masalah, coba yang Ini bab 1. Apa yang kamu maksudkan? Kamu dapat dari mana rumusan masalah itu? Dari uraian bab 1 latar belakangnya. Ya. Apa yang kamu dapatkan tentang rumusan masalah itu? Dari rumusan masalah itu didapat kayak bagaimana penerapannya di sana gitu Pak. Terus penerapan ilmunya sama apa yang menjadi kendala terus dari pelaksanaan K3. Oke, jadi kendala itu akhirnya menjadi masalah gitu ya. Nggih. Kendala itu menjadi masalah. Santai aja kaku tangan melendi. Ini Pak ada ini. Masih ada ini Pak. Iya, saya ya. Jadi dari latar belakang ya. Nggih. Latar belakang, kemudian dari latar belakang itu kamu cari mungkin tanda kutip kelemahan atau apa gitu ya. Ya, teko kono ketemu masalah-masalah yang akan dibahas. Terutama masalah ketiga ya. Nggih. Jadi ini maksudnya menerapkan atau tidak gitu ya. Benar kayak Penerapan sistem berarti nanti kamu pakai apa itu? Kuesioner. nggih sistemnya Untuk melihat itu ya. Iya, pakai pertanyaan kuesioner. Tapi jembatan, ini lho maksudku itu. Kamu apa di 3 TS? Nggih, jadi kalau Kamu kan ya akreditasinya unggul ya. nggih. Aku kepingin sing rada genah ya, serta apik. Artinya jangan mau sekedar apa ya keselamatan kerja, tetapi gini. Keselamatan itu kan menyangkut lingkungannya kalau nggak salah ya. Berhubungan dengan berhubungan dengan lingkungan. Iya. Kalau omah itu lingkungannya dengan apa demografi ya, penduduk ya. Tapi kalau jembatan dan sebagainya itu jalan, itu kan kalau lingkungannya ya. Ya, artinya kompensasi dari istilahnya rumah kaca atau bangunan ini bagaimana terhadap penghijauan gitu ya. Terus dampak lingkungan kan akeh itu. Kira-kira bangun jalan dampaknya apa itu? Yang bangun jalan untuk ini loh, apa itu? Keselamatan kerja. Dulu kan K3L gitu nggak salah ya. RK3L gitu. Ya, rencana keselamatan kerja dan lingkungan gitu ya. Oke, jadi nanti aku maksudku gini, tadi aja mau sekedar rumusan masalah itu apa ini? Iki hasilnya teko anu ya, teko bab 1 ya. Nggih. Ya. Apa ini? Bagaimana kendala yang menimbulkan kecelakaan kerja? Bagaimana penerapan ilmu K3? Ya jadi kayak K3 itu apa dan diterapkan ke setiap pekerja di sana itu bagaimana? Seberapa tahukah para pekerja yang tidak mengetahui K3 itu Pak? Gitu. Kayakmu kayak insinyur. Iya. Seberapa tahukah? Oh, berarti gitu ya. Jadi bagaimana penerapan ilmu K3 pada pekerjaan? Bagaimana pelaksanaan sistem? Nah, pelaksanaan sistem ini nanti arahnya ke mana? Pelaksanaan sistem apa? Menerapkan hukum apa? Hukum K3 diterapkan apa gimana? Ada kata sistem ini soalnya betul. Nah, aku ngarani kata sistem itu gini loh. Sesuatu punya potensi masing-masing, jika dikumpulkan sistem akan hilang, menimbulkan sistem baru. Contoh misalnya sepeda motor. Ono aki, ono busi, ono kumparan. Ono bensin. Aki, busi, bahan bakar. Nah, sifat itu nek telu kumpul kan hilang kabeh. Gitu. Sifat bensin sing ambune ngono wis ilang. Busi hilang. Akhirnya kan jadi tenaga baru. Menimbulkan tenaga baru, tekanan. Ya. Neng di rokok lah. Rokok ini sistem. Gitu. Tembakau, cengkeh, nek jaman klobot. Gitu. Rasa klobotnya hilang, rasa cengkeh hilang, rasa tembakau hilang.
nek di Sumet Oh iya. ning ndi? Nah, berarti kan timbul. Lah nek iki nek mau gawe sistem ya, sistem. Artinya di apa kita bagaimana pelaksanaan sistem manajemen. Jadi di situ melibatkan disiplin ilmu. Ya ada kayak dasarnya gitu Pak. Ya kan tuh, yang menulis ya apa? Iya ada Aku dasarnya. takon. Ya berpedoman pada apa gitu Pak. Ya. Oh, kita pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Bagaimana pelaksanaan sistem? Ya berarti kan di situ melibatkan sistem dalam K3 konstruksi jalan atau jembatan. Berarti kan melibatkan BPJS, mungkin pribadi ya, asuransi, rumah sakit, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Dan kita ya misalnya ada kecelakaan apa kan ditolak di sini sebab musyawarahnya apa dan sebagainya. Berarti ada 3 rumusan masalah. ya. Nah, nek wis ketemu rumusan masalah itu terus diapa? Selanjutnya ke pembatasan itu Pak. Kebatasan. Iya. Kowe kok wedi rodok ndak mau. Senden Pak nih Pak. Senden maju sikit. Maju dikit ya. Enggak, di rodok ini. Belum mangan dah. Sampun Lah, Pak. emang kok senden deglek. Nah, kalau sudah ada rumusan, berarti kan rumusan itu mengikat. Ya. Hal-hal yang saya temukan di lapangan yang saya tulis pada mukadimah atau latar belakang ya. Mukadimah. Nah, kemudian di sini kamu tulis batasan masalah. Apa hubungannya rumusan dengan batasan masalah itu? Membatasi bahasan yang akan ditulis itu Pak. Kan ini ada masalah telu ya. Iya. Masalah si dulu. Di sini ada batasan. Berarti masalah pertama Kendalanya. diselesaikan dengan apa gitu ya. Iya. Terus di batasan kedua ini, rumusan kedua ini dibatasi dengan masalah apa? Mungkin paling gampang ini. Tadi luwe, tadi lapar, kepengen mangan, gitu. Iya. Rumusan masalahnya kan kepengen makan. Nah, itu dibatasi. Makan apa? Makan pecel dibatasi. Pecel medium, pecel caruban, pecel sawo jajar, pecel malang. Nah, di sini kudu dipilih ya. Tadi itu batasannya ya. Ibaratnya seperti itu. Setelah itu, oke, saya bisa terima batasan daftar pustaka. Tadi paham belum? Apa tujuan pustaka itu apa? Sebagai literatur untuk pembahasan selanjutnya itu Pak. Untuk memecahkan masalah itu harus memakai buku-buku, rumus-rumus, literatur dan sebagainya. Nggih. Hasilnya. Berarti berarti di sini apa gitu tentang mobilisasi. Oh, unsur-unsur pekerjaan pada konstruksi jalan Iya. jembatan ya. Iya. Oh, ada CSR. Apa ini? Corporate Social Responsibility. Dan itu mobilisasi, pengaruh sosial, pekerjaan struktur atas, itu bawah. Sumber daya proyek, kemudian rencana kerja dan syarat, instansi terkait. Oh, ini yang tadi yang kita sebutkan ya. Iya, iya. PUPR, Disnaker, asuransi rumah sakit, oke. Terus keselamatan kerja nanti mbok kerjano karo APD, PUPR juga, keselamatan kerja dan sebagainya. Nah, ini. Aku kepingin lebokno lingkungan ya. Yang untuk bab 2-nya. Kecelakaan itu sebenarnya ini sistem manajemen K3, kematian, metode. Kira-kira rancangan ya, rancangan penyelesaiannya gimana? Ketika kita sudah menemukan rumusan masalah, kemudian buku peraturan yang akan kita pakai. Ya. Terus setelah itu kan bab 3 ya. Bab 3 apa ini? Metodenya. Oh, metode dalam pembahasan ya. Desain, definisi, unsur, subjek, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data, metode, pembahasan terlalu kurui. Subnya tambah berapa Pak? Untuk yang sub pembahasan ada apa aja itu ya? Liane sing ndur-nduran kok sub. Saya kok desain pembahasan hasil. Nah, setelah desain kok langsung hasil.
hasil pembahasan terus pembahasan ini tuh soal ini bener nggak? Yang Ini 4 2 apa itu? hasil pembahasan 4 3? pembahasan. Lu kok dijak hasilnya? Jadi yang pertama kan untuk desain ini membahas ini gimana Betul, gitu Pak. Untuk yang keduanya ini kayak Hasil? pakai apa gimana gitu Pak caranya gitu. Terus? Yang ketiga membahasnya. Berarti yang ini Coba sih urutan bocoran coba. desain pembahasan, Mhm. hasil sama pembahasan. Udah. Udah keliru dulu. Kena kan? Berarti apa Pak yang benar Pak? Untuk yang Iki kembali pada masalah ya, Iya, iya. kepada masalah. Jadi masalahmu ini apa ya? Masalahnya itu masalahnya kan bagaimana kendala. Berarti pembahasanmu apa? Kendala kan? ya Nah, pembahasanmu berarti kendala. Terus, nah, membahas kendala ini mesti berdasarkan batasan masalah tadi. Di situ kendala yang terjadi berdasarkan kondisi saat proses pekerjaan tertentu. Berarti literasimu di lapangan, ya. Yang kedua, dalam perhitungan angka penerapan menggunakan metode kuesioner, wawancara dan berarti di sini bahasmu tentang hasil wawancara. Jadi wawancara itu pakai apa tuh? Skala Likert ya? Goodman Pak. Goodman. Nggih. Nah, dengan Goodman itu hasil kuesionermu diolah gitu loh. Ya. Jadi orang ini misalnya pembahasan urut dari masalah ini. Apa ini? Kendala. Iya. Terus kedua, perhitungan angka penerapan dari kuesioner. Yang ketiga, standar acuan tentang peraturan. Nah, itu nanti terus kan outputmu kan bahwa perusahaan itu menerapkan atau tidak ya. Nah misalnya 70% cukup, 80% sangat atau sedang, di atas 80 sangat menerapkan. Nah itu kan mesti dari situ. Tapi soalnya lini iso ya, pastiku libatno lingkungan. Kita rotok maju didik lah ya, kita maju didik. Berkembang. Iya, selama ini kan ada kadang-kadang juga sampai di situ aja, sampai metode itu mau Goodman atau pakai apa gitu. Bandingannya tentang PUPR ya, PUPR nomor 10, 21 berapa itu ya. Kuliah ono literatur. Nah, nek ning kono otomatis dikelola diolah mau pakai SPS atau dengan kuantitatif, ikut terserah kamu. Ketiga saya kira cukup dengan kuantitatif ya. Cukup sederhana. Iya. Maksud sederhana mau lambat. Nantang sederhana. Sosokan sederhana. Pret buktine ya ora mlaku lho delokmu. Ora mari-mari. Nah iya sampai 10 asistensi. Tahap. Tapi nggak apa-apa. Kalau sebenarnya kelakuan ya. Emang kesusu terus Salah sampai. Itu. Kita air udah bongkar ya dari. Oke ini sudah tak SPC pada tanggal berapa itu ya? 10 kali. Nah, ini sudah tinggal pembahasan sekarang di bab 4 ya. Yang 4 tuh ini mungkin. Oh tuh di bawah. Oh iya Pak. Ini 3. Ya gini enak jadi kalau esensi urut ya. Iya Pak. Terus setiap esensi kudu digowo gitu, jangan Iya. ditinggal. Riwayatnya. Jangan-jangan nanti wong jenenge dosen kayak manusia ya. Nggih. Ora mikirne kowe tok ya, mikirne bojo, Mikirne anak, tangga. Banyak. Engko bocah ngobrol linak lijun ya linggo. Lali anak, lali bojo, lali Bojo, tangga. Lerus. Makanya ini kudu digowo jangan sampai nanti takon apa revisi moro direvisi meneh gitu. Iya. Karena ya kadang-kadang gini loh ya. Aku kadang mikir engko terus sesuk kok ono pengembangan, pas lewat dalan kok ono A+. Wih, tambahnya A+. Gak dadi apa. Iya Pak. Oke, metode pembahasan bener. Bab 4, deskripsi. Hasil pembahasan 42. Oh, ini sudah dikelola. Ini kan teori ya. Ringkasan apa mesti dihitung ini? Ini sampun Pak, ini ada presentasinya ini. Muncul ini. Indikator menurut yang Tapi ini kan pedoman. dasar teori pedoman kan, belum hasilnya kan. Hasilnya cuma
dari prosentasenya segini gitu Pak. Nanti dibandingkan. ya nanti deskripsi pembahasannya itu ada di selanjutnya ini ada Pak. Nah ini standar kan, tabelnya standar, bukan hasil. Ini kuesioner. ya ini hasil kuesioner ya, yang hasil yang kuesioner. prosentasenya ini, yang indikator ini hasilnya yang di Iki temen tak kamu nang ke Jogja tak? dari yang di sana Pak. Saya Oh punya channel di sana. nggih Halaman-halaman kosong jangan ya. ngeprintnya kalau di Oh gitu. printan orang tiba-tiba nggak tahu Iki tiba-tiba yang salah ya. geser. Ini kan kurang. Iya Pak. Ini juga dikasih spasi ya. Iya iya. Ini nggak apa yang hitam putih. Keterangan Ini hitam putih aja Pak. SMK 3. Oh ketercapaian. Dak. Tercapaian umum. Nah ini kan bisa dipisah dari subbab. Oh ya, dijadikan subbab aja Pak. Iya. Oh ya udah. Semua notasi angka ya angka. Oh ya ya. Apalagi ini pakai huruf abjad gede ya. Kalau angka abjad cilik itu jangan. Jadi coba delok lah aturannya panitia gimana. Iya iya. Kantor lapangan dan material. Nah seperti ini. Jadi ini masukkan ke sini. Subbabnya ikut subbab. Oke Iya, ya. sehingga lebih kaya, lebih keren. Lebih gitu. keren, lebih anaknya banyak sih Iya, ya. D3TS unggul ya. Jangan malu-malukan. Jangan malu-malukan Arema. Lingkungan sosial, pembahasan 3 pembahasan. Lihat kata-kata yang berulang nanti cari anunya ya, cari sinonimnya ya. Ya yang lebih. Ya, lah ada alat. Ya disubbabkan lagi aja Pak ya. Iya, Ya, tinggal. Ya itu sih. Nah ini putus. Ya tiba-tiba dulu. Kalau ini mungkin bisa. Ini gandeng nah fotonya, enggak Pak, sebenarnya ya bisa Pak, kayak figura gitu Pak. Seluruh lah, seluruh. Iya itu. Nah kan gini, seperti sebelumnya ini. kan gini, ini kan masuk print di orang print tuh tiba-tiba masuk filenya nggak tahu di print tiba-tiba berubah, padahal di laptopnya tetap. Paling enak hanya nyala ngomong ya. Ya saya juga ya nggak ngecek juga ya salah semua. Kok nyala nasi ngeprint? Nggak salah aku tukang print, terus langsung ngeprint enggak? Mudeng. Bukan ndak no. Ini diperbesar ya, jadi enak diperbesar. Lebih kelihatan tulisannya, tulisannya. iya Oh, iya. betul. Perencanaan kecelakaan, ketentuan bekerja pada tempat tinggi. Setelah, masuk dulu. Ini kan sudah ada dasar teori kan ada tuh. Ini ada teori. Artinya kalau sudah pembahasan itu outputnya mesti angka. Ojo teori. Yang di angka itu yang saya taruh di hasilnya ini Pak, hasil pembahasan. Jadi kayak per sub ini dijelaskan secara singkat. Oh seperti Terus, SOP Iya, mendapat skor bagaimana. Nah nanti itu yang sub yang di bagian pembahasan ini kayak mendeskripsikan secara lengkap gitu Pak. Tapi Dan hasil bukan dari copy paste bab 2 ya. Oh bukan. Jadi di sana bagaimana? Berarti ini lebih ke apa? Maksudnya? Lebih ke teori atau lebih ke petunjuk operasional? Lebih ke kesananya di sana itu bagaimana gitu Pak. Oh, real ya. Jadi Real, kalau misalnya iya. ketentuan bekerja pada tingkat tinggi, ketentuan bekerja pada tempat tinggi ini ya supaya untuk melaksanakan lot. Enggak cuma kata kamu pindah kemudian kamu kasih lot 3 gitu, enggak begitu. Jangan mesti aku. Lagi gini Sven. Kamu bingung dengan pertanyaan saya? Maksudnya dipindah itu Pak? Kamu bingung dengan pertanyaan saya? Iya. Saya juga bingung dengan pertanyaan saya. Enggak, maksudnya gini loh. Hampir sama teman-teman itu bab 4 itu kan pembahasan. Iya. Tetapi banyak yang mencomot dari bab 2 buku teori. Padahal bab 2 itu kan pengantar sebagai alat atau hukum atau peraturan untuk menyelesaikan Ya. batasan masalah tadi ya. Nah, kebanyakan di sini mungkin maksudnya ben rodok isine akeh gitu ya. Isine ben rodok kandel. Pokoknya parameter ini ditambahi mereknya apa? Proyek. Sekali di bab 2 ada literatur yang mengatakan K3 kantor, lapangan dan fasilitasnya. Oke? Ya. Kono di copy ini jebret ditambahi kantor proyek LOT 3. Nah, padahal di sini mestinya disebutkan K3 kantor, lapangan dan fasilitasnya. Berarti apa? Tata letak kan. Kantor K3 di mana? Terus WC
Oh ya, tempat kemudian tinggalnya untuk pekerja. bedengan kan itu cuma kayak ini misalnya ketentuan bekerja pada tempat yang tinggi apa ono yang tinggi jembatan enggak ada Tinggi Pak. iya kan Iya. loh tingginya itu. Kan jembatan misalnya atau dengan jalan kamu kan Ini lewat gini Pak, jembatan yang di sana itu. oh melengkung Iya. ada gambarnya tuh Ada ya, lewat. iya nanti ya inilah kadang-kadang perlunya gambar tadi seperti itu walaupun ini tiga material dan kimia PKB. Kalau kimia ada di sana kan hanya cat itu aja. Kimianya itu kan di sana kayak ada pekerjaan arsitekturalnya itu Bapak untuk ke yang buat parapet itu kayak kan parapet itu pagar itu. Jadi kayak buat ada kayak hiasannya itu loh Pak. Membuat kayak cat apa gitu Pak. Sampai sini Lewat. iya termasuk arek tertib saja Pak. Delok wong gak boleh tertib. Delok gondrong aku. Masih belum betul Pak. Nek maju sing rapi. Iya harus tuh Pak. Sekali lah kawan gunting pas ujian. Jangan dibuatkan Oke, paksa. jembatan Ini kan kayak ini kan sungainya itu yang Merapi tuh Pak. Jadi Iya, kayak iya, iya. jurusan Lebar jadi, ya. Lebar. tidak cerung gitu. Iya. Dan ke yang bagian ke sini, yang sini kan tinggi ya Pak. Jadi kan ini kayak bekasnya sungai yang habis melebar terus turun airnya kan kayak rawa gitu Pak. Jadi tinggi. Maksudnya ketinggian itu ya apa ya? Kalau sampai ada sampai jembatan. Sampai oh yang Tingginya hanya kamu optimasikan pada pagar gitu ya, pagar jembatan lah. Apa tinggi-tinggi memang posisi lemahnya tinggi? ya emang tinggi posisinya dari air sama tinggi tiangnya itu aja 10 meteran Pak. Oh, dari dasar air, Iya, permukaan air. air ya, permukaan air itu. Iya. Iki ta. Nah ini Pak nggih. Iki tok toh. Jane. Iya. Enggak suka, aku juga enggak pengen kamu misalnya nulis yang muspro gitu lah. Enggak guna. Lingkungan sosial, ya lingkungan sosial. Iki dora-dora apa? Pemindahan. Nah, kemarin kan ada revisi untuk lingkungan sosial. Pak Jokonya suruh nambah untuk rocat sama yang tambah-tambah yang lingkungan sosial. Oh, ini masuk Jadi ke ini sini. saya print lagi untuk yang lingkungan sosial aja, ini yang nggak saya printnya. Jadi nggak langsung. Ono narasi ini jadi ya. Ya ini ada Pak di belakangnya sub lingkungan sosial. Enggak narasi itu loh. Oh, Jadi penjelasan. dari iki subbab ya. Dari subbab lingkungan sosial akibat dari pembangunan ini. Terus ada narasinya. Jadi kayak awal-awal habis bab ini penjelasan singkat dulu, Iya. baru flowchart. Ya, kalau baca singkat itu. Jadi apa ya? Mengenalkan itu loh. Itu cara ndalange wayang ini. Ketika itu Sang Bimasena tergetar hatinya untuk ini kan belum ada Bimasena. Maksudnya ke gunungan. Oh, iya. Gunungan. Ini kalau Samono, tok cek jreng baru set bayangin Aksi. itu. Itu namanya prolog. Prolog. Nah, kalau perapan siapa? Hadirin para pemirsa, ini ada cerita di sebuah desa yang akan menceritakan Bapak Lurah dengan Bapak Camat tentang ini dan saksikanlah TKP. Nah, prolog narasi baru kejadian. Begini ya. Iya. Atau muncul langsung, lingkungan sosial langsung keluar. Oh ya, maksud dicari maksudnya apa gitu. Kan Iya. gak menarik banget itu. Gimana? Kayak uangnya. Di pacar dulu. Kita itu. Waduh. Kita itu dorong. Nah, dia jam promosi malah kok. Alah. Sudah istri kan tidak perlu ijazah. Ya apa ini? Hambatan dan upaya yang di sana. Untuk mengatasi. Jadi pengalaman yang sudah ya, jadi kalau kita mau bangun dimanapun itu paling enggak yang pertama adalah konsolidasi dengan masyarakat. Ya, karena
dari masyarakat ini kita satu bisa terjamin kelancaran, kedua bisa melibatkan penduduk mungkin yang ada istilahnya ada keterampilan, ada profesional apa, tukang apa bisa direkrut. Ya. Kadang-kadang kan memang diperlukan ketika kita bangun misalnya gini. Siapa jeneng tadi? Tadi bangun di rumah di daerahku. Di daerahku ini banyak pengangguran. Tukang batu saja ini banyak banget. Tapi awakmu nekak teko bolong dhewe. Ini biasanya menjadi ketidakseimbangan. Nek bangun ning nggonku ya nek potensi nggonku ya. Material pasir cukup teko Pak Lali. Ben pendudukku dodol pasir kan gitu ya. Ono perawan, ono rondo akeh. Biasanya jadi terus jualan dan sebagainya. Itu kan banyak akhirnya ekonomi kerakyatan bisa jadi pentingnya di situ. Buka kesempatan kerja. Oke. Jadi yang itu saja diperbaiki ya. Jadi saya tambahkan. Saya belum bisa sih ya. Kan bisa iki ya leso kedua. Rencana gitu Pak. Kan tinggal itu toh. Tinggal nambahin yang lingkungan sosial itu toh Pak. Sama merubah menyusun si bab kesimpulan ya, bab 5 ya. Ini kesimpulan ada Pak. Nah, iki nang mbok toto masuk kesimpulan iso. Wis apik ta kesimpulan. Ya, kesimpulan. Kesimpulan menjawab Membawa rumusan masalah. pinter. Oke. Terus pinter saya ya. Ya, Oh, pinter nanya banyak Pak. Yang lain cuma 4, 5 udah. Ini sampai belasan tapi gak apa-apa Pak. Apa-apa. Ya gak pinter piye wong sampe ping 12. Menjawab ini bisa. Udah saya. Tulisannya cilik-cilik. Berarti di sini tanggal berapa ini? 7. Ya. Ini wis rene. Lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Mumpung Pak Joko hari ini ada ada jadwal menguji, jadi Iya. nanti Mesti dapatnya ya. Sing wingi aku lho ke Thailand. Begitu mungkin kanca-kanca ki telepon ngono ya. Pak Joko ono, mungkin gitu ya. mungkin Pak kan jadwalnya Iya. untuk sidang itu kan di-share Pak. Jadi kan tahu semua. tahu. Iya. Iya. Jadi tahu Pak Joko menguji, jadi saya juga kemarin juga ngantri sejak jam 1 ya Pak. Iya. Terus mari awal kan ono meneh iku jam Satu 1 terakhir. jam 4 atau beda. Nggih, jadi kan selesai jam 4 turun. Iya, orang seperti saya ini kalau nggak apa ya kelewat makan, kelewat istirahat kan bermasalah juga. Ya jangan. Ya mudah-mudahan doamu kabeh Iya, ya teman-teman. amin. Soalnya mungkin ada pikiran gue ini teko mana sisi tok metu ono Ono meneh Pak ya. Mungkin ditelepon Mbak, Pak Joko ada Dendi. Bur. Terus gitu boleh. Tapi nenek pertanyaan sing manggal nang ngene. Apakah hari ini Bapak ke kantor saya mau asistensi? Iku sajane ya apik ya. Tapi kan apakah saya ini sudah dipecat? Apa saya masih kabeh kalian mesti aku mlebu kan ngono kan. Pertanyaan ini di WA. Sopan, maaf mengganggu waktunya untuk ini, tapi ternyata belum ada. Apakah hari ini Bapak ke kantor? Waduh. Terus aku jawab terus piye? Oh, belum pensiun Mas. Aku belum pensiun Mas, masih di kantor. Kalau ke kantor jam berapa Pak? Waduh. Ada sebetulnya. Ada. Ya, ada. Bapak jam berapa ke kantor? Terus takkan ini, tidak ada pengaturan jam khusus untuk Anda. Ya sudah, kalau begitu saya tak ke pasar dulu. Ono sih ngono. Setelah Sampai itu, gitu lah. lama Masa. temen. Saya tak ke pasar. Maaf Pak, saya ini masih dalam perjalanan. Ono sih ngono bisa. Terus mari ngono. Nanti saya hubungi lagi. Loh, koyo. Aku jan. Ki yo pasti salah ki sapa aku mbiyen. Salah nyetake Pak ya. Saya dulu pas ke ruangan Pak Joko ke atas juga kayak kaget Pak. Ada anak yang tiba-tiba masuk loh. Pak Joko Loh, belum iya. masuk kok tiba-tiba. Nah itu saya baru datang, jeleng-jeleng gerunggup masuk geruduk itu sebenarnya juga nggak bagus lah. Saya kan mengge-mengge gitu, Nah, noto tas, terus noto anu dan sebagainya. Apalagi kemarin habis nguji jam 11 ya, Iya. kan makan siang gitu ya, Iya. si terdek kan makan siang, sampai saya tak makan siang belum selatnya. Oh iya ya di ruangku, aku betul dia di ruangku. Ya
tungguin laptopku. Tapi tetap di situ. Tetap di situ. Guyoni apa istilahnya Pak? Saja nih. Mungkin terima kasih ya Pak Satpam, aku yang ngono, terima kasih Pak Satpam. Iya, nunggu laptopku. Jadi memang ya kadang-kadang gitu, tapi kita harus menyadari ya mungkin untuk perkembangan anak ya, pola apa ya? Pola etik atau pola etika. Aku kayak hampir ada semua gitu. Hampir rata. Tapi nek misalnya kalau hari ini jam berapa? Terus ada lagi yang di Mojokerto misalnya, Bapak besok apa ke kantor? Tak juarno ya, mutus mari terus dia muncul ngene iki lho. WA mu ngene gitu. Piye umpama kowe dadi aku sepuro piye. Ya boleh-boleh saja, tapi ya mestinya digawe lah sing paling penak gitu ya. Kan kewajiban saya dan teman-teman dosen hadir ya, terutama yang manajemen ya, hadir, kemudian ya dia kalau butuh mestinya ke sini. Ya. Kan dia bukan pekerja lain tapi dia statusnya mahasiswa. Berarti kan dia punya kewajiban walaupun tidak absen ya. Absen enggak? Untuk bimbingan enggak ada absen ya. Oh gitu ya, free ya. Nah, tapi nek dolane kampus kan biasa ya. Jadi Itu kewajibanku ke kampus. Mbok menawa dosennya ono. Terus dosen tuntun, "Halo, sampean ke kampus berapa? Aku butuh Anda." Kayak koncoy. Nek kanca aku gak mau dan memang ya kanca cuma ya aduh kok wingi lho dhek cik mau anut. Ya Pak. Ya Pak. Ban saiki lagi kene antoy. Halo Bapak, jam berapa ke kantor? Bapak berada di mana? OTW. Di mana Pak? Ojo takon wae. Yes, ini bisa dilanjut ya. Saya rekomendasikan nanti kamu pakai apa kesimpulannya, kemudian pakai PowerPoint ya. PowerPoint paling enggak ya 15 saja lah. Jadi nanti kalau ujian, PowerPoint 15 sampai 1. Karena waktunya hanya sekitar Untuk presentasi 10 menit. 10 menit. Oke. Doa, kemudian 10 menit, kemudian 30 terus baru kan waktunya paling nggak cuma 1,5 jam ya. Jadi setiap penguji kan tentu punya karakter masing-masing ya. Jadi siapkan mental, benginya nggak usah gupung, nggak usah belajar, loloskan saja. Saya yakin kalau ini kamu menguasai, setiap ada pertanyaan untuk membenarkan. Jadi intinya gitu loh. Yang perlu kita tanamkan bahwa aku diuji itu dibenerno, bukan untuk dihakimi. Gitu. Bukan Dihakimi. Lah iya. Mindsetnya Iya. bukan dihakimi Pak. Kamu kadang orang arek-arek kanca-kancamu kadang Orang diseneni gitu. Nek diseneni kadang-kadang gini, cirinya arek-arek itu pertanyaan durung rampung, dia mikirkan jawaban. Oh gitu. Gitu. Misalnya penguji sik takon, coba yang itu rumus itu asalnya dari mana, apa hubungannya ini dengan ini. Dia separuh ngrungokno Jadi pertanyaan, ya, jadi gak fokus. separuh golek jawaban gitu loh. Iya. Nah, padahal di titik akhir pertanyaan penguji nggak sama dengan yang disiapkan sehingga ngelambiar. Nah itu kan yang membuat dosen penguji itu ya jenenge manusia ya, sekali dua kali bocah iki kok ngene. Dan wong telu itu kan akhirnya sama kan, paralel kan. Apa yang ditanyakan ini kan di sana juga jogo-jogo kadang-kadang nerusno sing durung jelas takon lagi kan gitu. Nah, itu maksudnya supaya roh penguasaannya sampai di mana. Jangan sampai unggul ternyata setelah didol nang jopo jadi enggak betul. Itu tuh tantangan kita. Jadi tenang saja, amati pertanyaan, baru siapkan jawaban. Kalau belum jelas, mohon bisa diulang. Tuh. Yang kedua, mimik ya, mimik. Kita communication dari public communication antara ucapan dan sikap itu. Orang bisa berbicara itu dari hati, mulut atau otak. Kalau ngomong berdasarkan otak itu biasanya ngeyelan. Pekok. Iya. Tapi kalau kita berbicara berdasarkan hati, itu mesti ngenteni dhisik baru ngablak istilahnya gitu ya. Tapi nek bicara berdasarkan otak belum sumeleh wis diucap.
gitu loh. Jadi ngawur, salah ngeyel, menutupi supaya kita bener, kita pintar. ya. Padahal itu salah. Lah yang paling penak adalah ojo ngomong lamun durung antuk perintah hati. Iso Kak. Jangan bicara Kalau belum mendengarkan kata hatinya. ya, iya itu. Ya. Kalau kita bicara dengan hati nurani, nanti sing dengar mah hati. Nek kita bicara dengan mulut, sing dengar kan kuping. Padahal kuping ini sumbernya wong marah kan. Ya. Nek kadung marah abang. Apa ngirim? Apa ngira? Tapi jenenge mahasiswa ya anak sing nangis, mbok nangis pura-pura ya. Buat tenanan. Oke. Wes, baik saudaraku, anak-anak semuanya. Inilah sekedar obrolan saya dengan siapa tadi? Dengan Teddy. Ya, asal ngobrol aja lah daripada kita buang-buang waktu, kita dokumentasikan. Ya, modelnya ya seperti ini, tentu saja tidak semuanya sama. Dan ini beneran ya, ini beneran ya, bukan settingan ya. Jadi ini adalah asistensi beneran. Kalau misalnya ini sudah ditulis, kemudian sebagai rangkuman, logikanya dia benar, nanti tinggal di sana angka-angka yang kita tentukan. Ya, baik tadi kita lihat para penonton yang ada di sana. Ya, Ya. selamat, terima kasih perhatian Anda sekalian. Vokasi, coba bisa nggak? Vokasi kuat menguatkan Indonesia. 1, 2, 3. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, makasih. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.